Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Sahrul Ramadan dengan NIM 2033110804. Saya adalah mahasiswa dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dari tugas mata kuliah dasar-dasar budidaya tanaman, yaitu tentang sejarah bercocok tanam dari masa lampau sampai sekarang. Dengan tugas mata kuliah dari dosen Dr. Adelaida Lumengkewas, SPMSc. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan materinya. Pengertian bercocok tanam. Bercocok tanam merupakan pengertian pertanian dalam arti sempit. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta pengelola lingkungan hidupnya. Pentingnya bercocok tanam seperti tadi yaitu menghasilkan produk pertanian, memenuhi kebutuhan akan pangan, dan memanfaatkan lahan kosong menjadi lebih berguna. Adapun pertanian menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, A.T. Mosher berpendapat bahwa pertanian adalah suatu bentuk proses produksi yang sudah khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan dari hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu Sri Setiadi Harjadi berpendapat bahwa pertanian adalah usaha untuk mencapai hasil yang maksimum dengan pengolah faktor tanaman dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu dari Anhuas berpendapat bahwa pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman atau hasil hewan tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Yang keempat yaitu dari Van Arston berpendapat bahwa pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan atau hewan tersebut. Yang kelima yaitu dari Y.W. Wartaya Winagun berpendapat bahwa pertanian adalah hal yang substansial dalam pembangunan yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyediaan bahan mentah untuk industri, penyediaan lapangan kerja, dan penyumbang devisi negara. Keenam yaitu Dwi Haryanti berpendapat bahwa pertanian merupakan suatu usaha manusia dalam bercocok tanam yang dimana objeknya merupakan suatu lahan kosong. Selanjutnya kita ke materi pembahasan yaitu sejarah bercocok tanam. Manusia pada masa prasejarah memiliki cara berpikir yang sangat sederhana dalam upaya mempertahankan hidupnya. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan lingkungannya. Pada masa berburu dan pengumpul. Kira-kira 2 juta tahun yang lalu manusia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tempat sumber makanan dapat diperoleh. Biasanya mereka tinggal di padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil atau gua yang letak berdekatan dengan sungai atau danau. Manusia memenuhi kebutuhan pangan dengan berburu binatang liar, menangkap ikan, mencari kerang dan siput, serta mengumpul makanan seperti umbi-umbian, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Manusia mulai bertani dan bercocok tanam. Selama era Neolitikum, kegiatan pertanian pertama yang dilakukan oleh manusia diketahui berlangsung selama era Neolitikum atau zaman batu baru. Zaman ini berlangsung antara 7.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ada 8 tumbuhan yang saat itu ditanam untuk bercocok tanam. 8 tumbuhan ini kebanyakan berupa gandum dan berbagai jenis kacang-kacangan. Namun, jenis tumbuhan yang ditanam ini berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, seperti petani Israel yang kebanyakan menanam gandum, sayuran, dan anggur. Mesopotamia sekitar 8.000 sebelum Masehi. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah yang disebut Bulan Sabit yang subur, di Mesopotamia sekitar 8.000 sebelum Masehi. Pada waktu itu daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini.
Daerah ini juga menjadi satu dari pusat keanekaragaman tanaman budidaya atau Center of Rogin menurut Nikolai Vavilov. Sementara itu, di daerah lain yang berjauh lokasinya dikembangkan jenis tanaman lain sesuai keadaan topografi dan iklim. Di Tiongkok, padi Oryza sativa dan Jawa Wood dalam pengertian umum sebagai mulai didomestikasi sejak 7500 sebelum Masehi dan diikuti dengan kedelai, kacang hijau dan kacang azuki. Padi Oryza galaberrima dan sorghum dikembangkan di daerah Sahel, Afrika 5000 sebelum Masehi. Tanaman lokal yang berbeda mungkin lebih dibudidayakan juga secara tersendiri di Afrika Barat, Ethiopia, dan Papua. 3 daerah yang terpisah di Amerika yaitu Amerika Tengah, daerah Peru, Bolivia, dan hulu Amazon. Secara terpisah mulai membudidayakan jagung, labu, kentang, dan bunga matahari. Metode pertanian mulai mengalami perkembangan modern. Pertanian sekitar abad ke-17 dan ke-19, Inggris mulai mengalami peningkatan dan perkembangan dalam produksi pertanian. Perkembangan ini mulai disebut sebagai revolusi pertanian Inggris yang terdiri dari perbaikan pada metode pertanian. Revolusi ini adalah pengembangan metode baru, rotasi tanaman, mulai mengolah tanah yang berawa atau berhutan dan menanam berbagai tanaman baru. Selain cara baru dalam bertani dan bercocok tanam, perkembangan lain adalah teknologi dalam pertanian. Perkembangan yang terjadi terlihat dari penggunaan berbagai peralatan seperti bajak maupun mesin traktor yang awalnya menggunakan tenaga hewan berganti menjadi tenaga uap. Tidak hanya metode dan peralatan berbagai bibit tumbuhan juga dikembangkan. Contoh benih hibrida yang bisa menghasilkan tanaman dan buah-buahan yang lebih beragam. Adanya benih hibrida ini mulai membuat peningkatan hasil pertanian sekitar abad ke-20. Pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Pertanian modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin, rekayasa genetik, sistem informasi, dan lainnya. Pada saat ini, pada abad 21, cara bertani dan bercocok tanam sudah semakin berkembang. Pertanian modern merupakan teknologi atau inovasi bidang pertanian yang lebih maju dari berbagai segi mesin, pengendalian hama penyakit sampai panen dan pasca panen. Salah satunya adalah metode hidroponik, yaitu bercocok tanam tanpa media tanam berupa tanah. Sekian itulah pembahasan materi presentasi saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata, mohon dimaklumi dan terima kasih.